Shalom Sobat Yud GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 16 Desember 2021, dengan tema Raja Yosia. Dari 2 Tawarikh pasal 34 ayat 33. Yuk kita baca bareng-bareng. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sobat Yud, Lause mau tanya, sudah berapa lama sih kalian mengikut Kristus? Sejak lahir Lause? Baru setahun Lause? Dan sebagainya. Banyak orang yang sekalipun sudah lama menjadi Kristen, enggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perhatikan, Alkitab menyatakan bahwa Yosia menjadi raja saat ia itu masih berusia belia loh, yaitu umur 8 tahun. Yosia masih kanak-kanak saat menjabat sebagai raja. Nama Yosia dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan yang menyembuhkan. Sobat Yud, tentang Yosia ini Alkitab menyatakan di ayatnya yang kedua demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pada ayat yang ketiga, demikian. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, dan sebagainya. Pernyataan tahun ke-8 dari pemerintahannya berarti saat Yosia menginjak usia 16 tahun. Berarti usia remaja ya. Usia transisi atau masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa. Disebut pula usia rawan karena di mana seseorang sedang mencari jati dirinya. Sobat Yud, sekalipun masih tergolong remaja, Yosia mau belajar dari sejarah masa lalu dengan mengikuti kebiasaan hidup bapa leluhurnya, Raja Daud. Untuk hidup takut akan Tuhan, tidak seperti raja-raja lainnya yang cenderung hidup menyimpang dan berlaku jahat di mata Tuhan. Apa yang ditunjukkan Yosia ini seharusnya menginspirasi anak-anak muda Kristen seperti kita. Sebagai orang muda, Yosia pasti mempunyai banyak keinginan dalam hidupnya dong, apalagi kedudukannya sebagai raja yang punya segalanya. Tentulah Yosia sangat disibukkan dengan tugas-tugas protokoler kerajaan atau agenda kerja yang sangat padat. Meski demikian, ia tetap mengutamakan hal yang terpenting dalam hidup ini, yaitu mencari Tuhan. Kata mencari berarti ada suatu upaya, usaha, kemauan, dan komitmen untuk menemukan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Sobat Yud, 4 tahun kemudian saat Yosia berumur 20 tahun, ia melakukan pembaruan rohani di seluruh tanah Israel. Apa saja sih? Dia menyucikan Yehuda dan Yerusalem dengan merubuhkan patung-patung dan mezbah penyembahan yang kemudian diikuti dengan perbaikan bait Tuhan. Semua perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan ia singkirkan. Sobat Yud, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti mengalami pertolongannya. Tuhan memberkati. Teman-teman, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita? Mari kita belajar seperti Yosia. Meskipun dalam usianya yang muda, ia mau dengan sungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan. Untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas saat teduh hari ini. Kami belajar dalam menjadi pengikut Kristus, kami perlu dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang setia mengikutimu. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa, besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini, dan bagikan juga materi saat teduh ke teman yang lain. Buat kalian yang punya pertanyaan ataupun pergumulan, langsung DM aja Instagram Yud GKI Kanaan dan temukan jawaban dari pertanyaan kalian di podcast Spotify. Hari Sabtu jam 7 malam kita akan mengadakan Natal bersama Yud Kanaan.
Untuk link meetingnya akan di-share lewat grup WA ataupun grup lain. Have a blessed day, God bless you!